Nonton Ina Health dari rumah aja. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Dr. Gendis di segmen Hai Dok. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang obesitas pada anak. Kadang masyarakat menganggap anak yang gemuk adalah anak yang sehat. Padahal anak yang gemuk terkadang terganggu aktivitasnya dan kesehatannya pun terganggu. Nah, sudah banyak nih teman-teman yang bertanya ke akun Ina Health. Yuk kita bahas lebih mendalam dan jawab pertanyaannya. Kita ke pertanyaan yang pertama ya. Hai dok, apakah bayi gemuk atau obesitas itu faktor keturunan? Nah, pertama-tama kita bahas dahulu, apa sih sebenarnya definisi obesitas pada anak? Nah, obesitas itu adalah saat berat badan dibandingkan dengan panjang badan atau tinggi badan itu berada di atas kurva pertumbuhan, yaitu di atas range normalnya. Nah, kalian bisa lihat ya di kurva pertumbuhan normal ini. Nah, setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan obesitas pada anak, kita cari tahu yuk apa saja sebenarnya penyebab obesitas pada anak. Penyebab obesitas pada anak itu ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah faktor genetik atau keturunan, yang kedua faktor pola hidup yang tidak sehat, dan yang terakhir adalah faktor masalah hormon. Nah, sebenarnya untuk masalah hormon ini pada anak-anak itu sangat sedikit. Yang sering adalah keturunan dan juga pola hidup yang tidak sehat. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak obesitas yang dikarenakan oleh faktor keturunan? Anak obesitas yang disebabkan oleh faktor keturunan itu terjadi karena penyerapannya berbeda dengan anak yang tidak mempunyai faktor keturunan atau anak yang tidak memiliki bakat gemuk. Jadi misalkan ada anak A dan anak B sama-sama diberikan 100 gram nasi. Nah, mungkin anak A yang memiliki bakat gemuk itu bisa menyerap 100%, tetapi anak B yang tidak memiliki bakat gemuk itu tidak bisa menyerap seluruhnya. Maka yang anak dengan bakat gemuk itu lebih cepat untuk gemuk, seperti itu. Walau anak tersebut memiliki faktor keturunan atau memiliki bakat gemuk, sebenarnya bisa dicegah dengan orang tua mempraktekkan atau memberikan contoh pola hidup yang sehat. Nah, faktor yang berikutnya adalah pola hidup yang tidak sehat juga dapat menyebabkan anak obesitas atau kegemukan. Nah, itu apa saja sih pola hidup yang tidak sehat? Yang pertama adalah pola makan yang tidak sehat atau yang lebih banyak karbohidrat dan lemaknya, tidak diimbangi dengan buah ataupun sayur yang kaya akan serat. Yang kedua adalah aktivitas fisik yang tidak tepat, yaitu sedentary lifestyle. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi di anak obesitas itu adalah input energinya atau kalorinya itu lebih besar daripada output energinya. Jadi, asupan makanan itu lebih besar dibandingkan makanan atau kalori yang dibakar, sehingga sisa-sisanya tadi itu disimpan dalam tubuh sebagai lemak. Nah, contohnya adalah misalkan anak tersebut input kalorinya sebanyak 1000 kalori, tapi yang dibakar hanya 500 kalori. Nah, sisa 500 kalorinya akan disimpan di dalam tubuh sebagai lemak. Nah, perlu diingat ya bahwa anak yang obesitas itu tidak hanya identik pada anak dengan latar belakang keluarga yang mampu ataupun menengah ke atas, tetapi juga sering terjadi pada anak dengan latar belakang keluarga yang kurang mampu. Kenapa? Karena adanya kurangnya edukasi atau kurangnya pemahaman pada orang tua mereka. Apa saja sih kurangnya pemahaman pada orang tua tersebut? Yang pertama adalah dari makanan-makanannya. Jadi, seringkali makanan yang diberikan adalah tinggi karbohidrat, tinggi lemak, tapi tidak ada seratnya atau tidak ada buah dan sayurnya. Jadi yang sering terjadi adalah banyaknya pemberian nasi ditemani lauknya dengan mie instan, lalu juga plus dengan kerupuk. Jadi itu semua sudah karbohidrat, gula yang akan bisa ditimbun sebagai lemak. Kedua, dari minuman-minumannya. Minumannya juga yang diberikan adalah yang tinggi gula ataupun yang tidak bergizi seperti minuman bersoda. Minuman bersoda itu juga tinggi gula tapi tidak ada gizinya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kurangnya edukasi untuk aktivitas fisik yang tepat. Di situ maksudnya adalah anak seringkali dibiarkan saja bermain game, bermain TV, atau bermain gadget, tetapi tidak membakar lemaknya untuk berolahraga. Nah, yang terakhir adalah kurangnya pemahaman juga pada orang tua bahwa anak yang gemuk itu tidak selalu sehat. Bahkan sebenarnya anak yang gemuk adalah
anak yang memiliki bakat atau resiko lebih tinggi untuk terkenanya penyakit degeneratif seperti kolesterol tinggi, hipertensi atau tensi yang tinggi, penyakit kardiovaskular, gangguan jantung, dan lain-lain lebih awal. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Hai dok, benarkah obesitas dapat mempengaruhi perkembangan otak? Nah, di sini kita mau bahas dahulu sebenarnya apa saja sih dampak buruk obesitas pada anak. Nah, dampak buruk obesitas pada anak itu ada banyak sekali ya, dari kesehatan fisik juga kesehatan mentalnya. Dari kesehatan fisik itu tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, penyakit darah tinggi, penyakit kolesterol tinggi, dan penyakit-penyakit lainnya, bahkan sampai bisa menyebabkan masalah kulit, masalah biang keringat, juga masalah jerawat. Jadi tidak hanya penyakit-penyakit degeneratif, tetapi juga penyakit-penyakit yang bisa menurunkan kepercayaan diri sang anak. Makanya kenapa itu juga bisa menyebabkan kesehatan mental anak terganggu. Karena anak dengan obesitas pastinya ukuran badannya berbeda dengan teman-teman sebayanya. Maka biasanya ia mengalami minder ataupun kurang percaya diri, sehingga dia rentan sekali untuk menjadi bahan ejekan teman-temannya atau bahan bully. Nah, sehingga menyebabkan kesehatan mental anak bisa terganggu juga. Nah, tadi di pertanyaan adalah mempertanyakan tentang perkembangan otak. Untuk perkembangan otak sendiri, pada jangka panjang sebenarnya obesitas bisa menyebabkan gangguan kardiovaskular, salah satunya adalah stroke. Stroke itu juga menyerang otak, karena pada stroke bisa menyebabkan penyumbatan atau perdarahan pada pembuluh darah di otak. Tetapi untuk jangka pendeknya tentang perkembangan otak pada anak, sejauh ini saya belum menemukan bukti yang memperlihatkan adanya kaitan antara obesitas dengan perkembangan otak pada anak. Sebenarnya kenapa? Karena perkembangan otak anak itu tergantung nutrisi apa yang dikonsumsi oleh sang anak. Jika obesitasnya memang dikarenakan tingginya karbohidrat, lemak, tetapi tidak ada konsumsi protein, sayur, dan buah, otomatis memang perkembangan otaknya terganggu karena bahan bakar untuk pembentukan, perbaikan sel otak tidak ada. Tetapi apabila obesitasnya itu lengkap semua nutrisinya, karbohidrat, lemak, protein, sayur, dan buah itu tercukupi dan seimbang, maka tidak ada kaitannya yang dapat menyebabkan penurunan dari perkembangan otak. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Hai dok, bagaimana sih cara mencegah dampak buruk dari obesitas itu? Nah, cara untuk mencegah dampak buruk pada obesitas sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan bagaimana sih cara mencegah dampak buruk pada merokok. Jadi tidak ada, pasti dengan adanya obesitas, dengan adanya merokok, dampak buruk itu cepat atau lambat akan terjadi. Jadi caranya jangan sampai merokok, jangan sampai terjadi yang namanya obesitas pada anak, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana sih tips-tipsnya agar anak tidak sampai mengalami obesitas? Jadi, obesitas itu sendiri sebenarnya pada anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Orang tua harus menerapkan dan memberikan contoh atau sebagai panutan dalam penerapan pola hidup yang sehat. Nah, pola hidup yang sehat sudah saya sebutkan beberapa ya tadi. Yang pertama adalah pola makan yang sehat, yang kedua adalah aktivitas fisik yang tepat. Pola makan yang sehat juga bisa dibantu ayah bunda menyiapkan tabel seperti ini ya. Yang pertama ada red food, yang kedua ada yellow food, dan yang ketiga ada green food. Yang dimaksud dengan red food itu adalah makanan yang hanya boleh dikonsumsi misalkan 1 minggu sekali karena dia mengandung tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Untuk yellow food itu adalah makanan yang hanya boleh dikonsumsi beberapa hari sekali karena dia mempunyai tinggi karbohidrat dan lemak, tapi juga mempunyai tinggi protein dan serat juga. Tetapi untuk green food itu adalah makanan-makanan yang tinggi serat dan aman untuk dikonsumsi setiap hari. Itu bisa membantu untuk ayah bunda bagaimana caranya memperbanyak buah dan sayur setiap hari tetapi mengurangi karbohidrat dan lemak yang dapat menyebabkan obesitas. Nah, untuk berikutnya adalah untuk menerapkan pola hidup sehat membutuhkan aktivitas fisik yang tepat. Aktivitas fisik yang tepat harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Nah, bagaimana aktivitas fisik yang tepat itu? Yaitu adalah yang bisa dapat membakar kalori. Jadi misalkan
aktivitas keluarga itu dilakukan seperti olahraga bersama atau mengerjakan pekerjaan rumah bersama, jangan hanya menonton TV atau bermain game bersama. Nah, jenis aktivitasnya adalah juga yang aerobik. Jadi yang aerobik itu adalah yang membakar kalori itu tadi. Tetapi untuk yang penguatan otot ataupun penguatan tulang itu dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga porsinya disarankan lebih sedikit dibandingkan dengan yang aerobik. Yang terakhir adalah saya mau men-share untuk tips-tips agar apabila sudah terjadi obesitas pada anak, apa yang harus dilakukan orang tua. Nah, di sini adalah yang pertama, orang tua harus memberikan motivasi dahulu kepada anak agar sadar bahwa kegemukan itu adalah hal yang tidak sehat sehingga harus diatasi bersama. Tetapi untuk penurunan berat badan pada anak itu hanya boleh maksimal 20% dari berat badan idealnya. Mengapa? Karena proses pertumbuhan dan perkembangan anak masih tetap berjalan. Apabila penurunan berat badannya drastis, akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga tidak boleh drastis dan semua asupan nutrisinya tetap harus tercukupi. Apabila obesitas pada anak sudah terjadi, orang tua juga sangat berperan dalam memberikan dukungan secara emosional dan selalu memberikan semangat pada sang anak. Karena anak dapat minder, kurang percaya diri, dan bisa menjadi bahan ejekan teman-temannya, sehingga orang tua harus menjadi support system yang kuat. Nah, Ayah Bunda, gimana? Semoga jawaban-jawaban tadi dapat menjawab pertanyaan Ayah Bunda semuanya ya. Yang perlu diingat adalah gemuk tidak selamanya sehat. Yang penting adalah ketika anak kita pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usianya. Nah, Ayah Bunda, jangan lupa di like, komen, dan subscribe akun Ina Health Trusted Health Channel agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya Dr. Gendis, pamit ya. Dadah!